Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman belajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Untuk materi ini akan kita bagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama, induksi matematika pada barisan bilangan. Yang kedua, induksi matematika pada keterbagian. Yang ketiga, induksi matematika pada pertidaksamaan. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membahas tentang materi induksi matematika pada barisan bilangan. Sebagai contoh, di sini ada sebuah deret aritmetika 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai dengan tambah 2n kurang 1 sama dengan n pangkat 2. Jadi, karena ini merupakan penjumlahan, maka yang di kanan tanda sama dengan ini merupakan rumus penjumlahan atau biasanya dikenal dengan Sn ya. Jadi Sn-nya sama dengan n pangkat 2. Untuk UN-nya sama dengan 2n kurang 1. Nah, pada induksi matematika kita akan membuktikan bahwa apa yang dituliskan di ruas kiri ini sama dengan nilainya dengan apa yang dituliskan pada ruas kanan. Sebagai contoh, kita lihat ilustrasinya. Ketika n sama dengan 1. Jadi, ini artinya bagaimana jumlah atau nilai penjumlahan dengan satu suku pertama ya. Jadi, dengan satu suku pertama berarti n-nya, n yang di sini kita ganti dengan 1. Jadi 1 pangkat 2. Ini ya, 1 pangkat 2. Karena ini penjumlahan sebanyak satu suku pertama, maka hanya satu saja ya. Satu suku pertama adalah 1. Jadi 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi ruas kanan sama dengan ruas kiri. Yang berikut, bagaimana jika penjumlahan dua suku pertama? Jadi dua suku pertama ini adalah 1 dengan 3. Kita jumlahkan. Apakah rumus n pangkat 2 ini benar? Kita masukkan n sama dengan 2. Kita ganti n dengan 2. Jadi 2 pangkat 2. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ruas kanan sama dengan ruas kiri. Berikut untuk 3 suku pertama. Ya, 3 suku pertama berarti 1, 3, dan 5. Kita jumlahkan. Ini ya, kita jumlahkan. Kita substitusikan 3 pada persamaan yang ini, n pangkat 2, kita ganti n dengan 3. Jadi 3 pangkat 2. Nah, sekarang 1 tambah 3 tambah 5 adalah sama dengan 9. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi tujuan pembuktian dari induksi matematika adalah seperti itu. Jadi apakah kita sudah bisa menyimpulkan bahwa pernyataan ini ya benar? Jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa pernyataan ini benar ya. Jadi kalau ada yang langsung hanya dengan mengambil sampel ya, ini sampai dengan suku yang ketiga, kemudian menyatakan bahwa pernyataan ini benar, maka kesimpulan itu atau pembuktian dengan cara seperti itu adalah salah atau tidak valid. Kenapa? Karena suatu pernyataan itu akan bernilai benar jika pernyataan itu benar untuk semua ruang lingkup yang kita bicarakan. Harus berlaku keseluruhan, tidak boleh hanya berlaku pada kondisi tertentu saja tanpa pengecualian. Jadi harus berlaku secara global. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang
Oke, saya akan membuktikan sampai dengan N ke 100 ya. Mau sampai kapan ya? Mau seberapa lama? Atau mau habis berapa kertas yang dihabiskan untuk menyelesaikan? Tentu akan memakan waktu yang sangat lama dan rumit. Bagaimana kalau sampai dengan N-nya sama dengan 1000? Tentu akan lama dan rumit. Nah, matematika kembali lagi untuk memudahkan pekerjaan kita. Ya. Maka dari itulah lahirlah pembuktian induksi matematika ini. Jadi, induksi matematika itu merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Jadi, melalui induksi matematika kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menentukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis hanya dengan sejumlah langkah terbatas yang cukup mudah. Jadi, mari kita pelajari induksi matematika ini dengan seksama ya. Nah, sekarang kita coba lihat langkah-langkah pembuktian induksi matematika. Yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, kita asumsikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K. Yang terakhir, kita akan menunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K. Jadi kesimpulannya, kita akan membuktikan benar pada 3 situasi, yaitu pada saat N sama dengan 1, N sama dengan K, dan N sama dengan K tambah 1. Langsung saja ke contoh. Ini contoh yang tadi ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya sampai tambah 2N kurang 1 sama dengan N pangkat 2. Kita mulai langkah yang pertama untuk N sama dengan 1. Jadi kita fokus di sini ya. Oke. Jadi N-nya kita ganti dengan 1. Ini N semua N kita ganti dengan 1. Jadi 2 kali 1. Ini N pangkat 2. 1 pangkat 2. 2 kali 1 sama dengan 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian 1 kurang 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. Maka didapat ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti ini benar ya. Kita lanjutkan yang kedua. Kita asumsikan saat N sama dengan K ya, itu adalah benar. Nah, kita tuliskan kembali semuanya dengan mengganti N dengan K ya. Jadi N diganti dengan K. Ini juga yang sebelah sini kita ganti N dengan K. Nah, setelah itu pada situasi N sama dengan K tambah 1, maka jadilah seperti ini. Sebelum saya jelaskan, perhatikan kalau misalnya ada sebuah urutan ya. Urutan pertama, urutan 1, 2, urutan ketiga, kemudian urutan setelah 3 berapa? Yaitu 3 tambah 1, yakni 4. Urutan setelah 4 ya 4 tambah 1, yaitu 5. Setelah 5 berapa? 6. 6 dari mana? 5 tambah 1. Begitu juga dengan K ya. K setelah K adalah K tambah 1. Jadi di sini kita tuliskan lagi yang di atas sini. Ini. Kemudian kita lanjutkan dengan menambahkan ketika K tambah 1. K ini kita ganti dengan K tambah 1. Makanya ditulis dalam tanda kurung ya. Kemudian K yang ini sama juga kita ganti dengan K tambah 1 pangkat 2, ditulis juga dalam tanda kurung.
Nah, sekarang perhatikan dari sini ke sini ya, itu kan sama dengan yang di atas ini. Ini kan sama kan? Ini. Nah, yang di atas ini itu sama dengan K. Maka ini bisa kita ganti dengan K pangkat 2. Ya. Jadi karena ini sama dengan yang di sini dan sama dengan K pangkat 2, maka ini bisa kita gantikan dengan K pangkat 2. Oke, yang lainnya turun dulu ya. Nah, setelah itu kita uraikan apa yang masih ada di dalam tanda kurung ya. Kita kalikan 2 ke dalam, 2 kali K dan 2 kali 1. Hasilnya berapa? 2 kali K sama dengan 2K, 2 kali 1 sama dengan 2. Ini turun ke sini. Kemudian ini juga kita uraikan. Ya, bentuk seperti ini kalian sudah dapatkan di SMP ya, atau di MTS. Bentuk pengkuadratan yang seperti ini. Perhatikan. Jika dikuadratkan maka akan menjadi K pangkat 2 ya. Kemudian 2 kali K, 2K kali 1. Saya ulangi, 2 kali K, 2K kali 1 sama dengan 2K. Ya. Kemudian 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1. Nah, sekarang ini kita satukan. Kita lihat di sini ada konstanta, ada 2. Jadi kita kurangkan saja nih, 2 kurang 1 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Ini kita dekatkan saja ya. Nah, kita lihat ruas kiri dan ruas kanan ternyata sama. Berarti ini benar. Ya. Karena ketiga-tiga langkah ini benar, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan di atas tadi adalah benar. Seperti itu ya, bisa dipahami. Kita lanjut nomor yang kedua. Ya. Apakah untuk penjumlahan n suku pertama dari pernyataan ini adalah benar seperti yang di atas? Nah, yang pertama untuk n sama dengan 1. Ya, kembali lagi kita fokus untuk yang di ini ya. Perhatikan untuk yang sebelah sini ya. Nah, untuk n sama dengan 1, kita gantikan n yang di sini dengan 1. Ini 2 kali n berarti 2 kali 1. N pangkat 2 berarti 1 pangkat 2. 3 kali n jadi 3 kali 1. Sekarang 2 kali 1 sama dengan 2. Ini turun. 1 pangkat 2 sama dengan 1. 3 kali 1 sama dengan 3. 2 tambah 2 sama dengan 4. 1 tambah 3 sama dengan 4. Kedua ruas sama berarti ini benar ya. Kita pindah ke langkah yang kedua. Kita asumsikan bahwa ketika n sama dengan K, kita tuliskan lagi yang di atas, kita ganti n-nya dengan K. Nih, kita ganti dengan K. Ini juga kita ganti dengan K. Maka kita asumsikan pernyataan ini adalah benar. Nah, sekarang ketika n sama dengan K tambah 1. Seperti contoh yang sebelumnya, ya ini kita tulis dulu, kemudian tambahkan dengan K yang ini kita ganti dengan K tambah 1. Nah, tuliskan dalam kurung. K yang ini kita ganti dengan K tambah 1. Ini juga kita ganti dengan K tambah 1. Tuliskan dalam tanda kurung karena di sini ada pangkat 2. Ya, begitu juga ini kita ganti dengan K tambah 1. Nah, sekarang perhatikan dari sini ke sini itu sama dengan yang di atas ini. Ya. Berarti sama dengan ini. K pangkat 2 tambah 3K. Berarti
ini bisa kita gantikan dengan K pangkat 2 tambah 3K ya. Seperti ini. Yang lain kita turunkan semuanya. Oke. Nah, sekarang kita uraikan yang masih berada dalam tanda kurung. Oke. Ini bisa kita buka kurungnya, tidak masalah ya. Oke. Sekarang ini kita uraikan. 2 kali K sama dengan 2K. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 yang ini turun, kemudian pindah ke ruas kanan. Seperti tadi, ini dipangkatkan 2. K pangkat 2 sama dengan K pangkat 2. 2 kali K, 2K kali 1, 2K. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ini kita kali ke dalam. 3 kali K, 3K. 3 kali 1, 3 ya. Nah, kalau semua seperti ini, tinggal kita lihat yang mengandung variabel yang sama, kita jumlahkan. 3K kali 2K, 2 dengan 2, kemudian 2K dengan 3K, 1 dengan 3. Nah, jadilah seperti ini ya. Ini kita tuliskan. Tadi 3K tambah 2K berapa? 5K. 2 tambah 2, 4. Ini kita tulis lagi. Karena tidak ada temannya, jadi kita tulis lagi ya. Sekarang 2K dengan 3K. Jadi yang mengandung variabel yang sama, ini kan sama-sama K. Jadi dijumlahkan. 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi 5K. 1 tambah 3, 4 ya. Kita lihat di sini. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti pernyataan ini benar. Jadi kalau seandainya di sini didapatkan ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, misalnya di sini 5, di sini 4, berarti tidak sama kan? Berarti ini tidak benar. Bisa disimpulkan pernyataan yang di atas tidak benar. Tapi karena di sini ketiga langkah ini benar, maka disimpulkan pernyataan di atas tadi itu adalah benar. Bisa dipahami? Nah, sebagai latihan, silahkan kerjakan soal berikut. Buktikan bahwa pernyataan ini benar untuk N bilangan asli. 3 tambah 7 tambah 11 tambah seterusnya sampai tambah 4N kurang 1 sama dengan 2N pangkat 2 tambah N. Selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.